Ya, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Aduh nggak kedengeran, belum sarapan ya? Sama gitu kan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Ya, sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Jangan grogi Pak He. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau sungguh-sungguh berfokus hanya kepada Tuhan saja. Teman-teman dipersilakan untuk mengambil waktu teduh sejenak. Ya teman-teman, sekali lagi ya, selamat pagi. Pagi. Ya, kita sungguh bersyukur ya teman-teman, Tuhan tuh baik banget loh. Dia udah menyertai kita sehingga kita saat ini boleh sama-sama nih berkumpul di tempat ini. Untuk kita boleh sama-sama berkumpul, memuji dan memuliakan Tuhan. Kita masih bisa menerima nih, merasakan setiap berkat kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari dengan bangkit berdiri, kita mau bersorak-sorai, kita mau menyanyikan suci, suci, suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Kau kudus tersungkur di depan tatamu, kami mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, patut Kau dipuji seluruh karya-Mu. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah kita Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Ya teman-teman silakan duduk. Teman-teman, ketika teman-teman tadi datang masuk nih ke ruangan Yerusalem ini, ada slide dong di depan. Jadi harusnya teman-teman tahu nih tema ibadah kita pada pagi hari ini apa. Tahu ya? Saya anggap tahu ya. Temanya tuh masih perlukah beribadah gitu teman-teman. Saya yakin dan saya berharap teman-teman masih menjawab perlu ya teman-teman. Kalau enggak ada nih, bubar nih kita kan. Dan satu hal teman-teman, kita datang beribadah
ke gereja bukan hanya karena rutinitas nih untuk memenuhi checklist semata, oh Sunday service check gitu kan, udah beribadahkah hari ini, sudah gitu. Nggak kayak gitu ya teman-teman konsepnya. Tapi kita mau datang sungguh-sungguh mempersiapkan hati kita untuk beribadah, bersekutu bersama Tuhan. Karena kita rindu nih teman-teman, untuk kita mau bersekutu bersama Tuhan di tempat ini. Seperti yang tertulis pada Mazmur pasal yang ke-84 ayatnya yang ke-5 yang berkata demikian. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Mari dengan sorak-sorai kita mau mengangkat hati kita, menyanyikan pujian kita untuk Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Ya, teman-teman, sekarang ini kita berada di zaman era digital yang canggih ya teman-teman. Kita bisa dengan mudah mengakses apapun melalui gadget kita gitu. Termasuk ibadah, khotbah, itu bisa dengan mudah kita dapat akses melalui gadget kita. Nah teman-teman sadar nggak sih dengan kemudahan yang kita miliki, ini menjadi tantangan tersendiri nih bagi kita. Untuk kita mengikuti pertemuan-pertemuan ibadah. Karena banyak pilihan yang membuat kita untuk nggak datang secara fisik nih ke gereja. Ya kalau kita bandingin nih, kalau dengan online nih, kita nggak perlu prepare lebih pagi kan untuk datang ke beribadah ke gereja. Belum lagi macet di jalan, belum lagi ketika sampai cari parkiran juga sulit gitu kan teman-teman. Tapi kita lihat lagi teman-teman, ketika kita berada dengan segala kemudahan sekarang ini, kita lihat nih ketika dulu, zaman dulu banget, teman-teman pasti belum lahir, saya juga. Ketika orang Israel nih mau beribadah, mereka harus menempuh perjalanan yang nggak seperti jalanan yang sekarang teman-teman, yang mudah, ada jalan tol. Kondisi jalanan cukup berat, mereka tempuh itu untuk beribadah teman-teman. Dengan segala kemudahan akses teknologi yang ada sekarang ini, justru kadangkala atau bisa saya katakan seringkali membuat kita lupa nih untuk bersekutu bersama beribadah di gereja. Jadi pertanyaannya nih teman-teman, sesuai dengan tema kita, masih perlu nggak sih ibadah? Ibadah fisik yang sekarang ini masih relevan nggak sih sama kecanggihan era-era teknologi sekarang ini? Kalaupun nih, saya sih berharap teman-teman masih menjawab perlu ya teman-teman. Kalau teman-teman menganggap nih ibadah kita secara fisik masih perlu, pertanyaannya lagi, sudahkah kita beribadah sesuai atau seturut dengan kehendak Tuhan? Benar-benar nggak kita memiliki kerinduan untuk datang, berkomitmen, untuk kita datang bersekutu bersama-sama dengan teman-teman kita di sini untuk bersekutu bersama Tuhan? Mungkin seringkali kita tidak menyadari nih teman-teman, dengan segala kemudahan yang kita miliki saat ini, Tuhan ini kesulitan loh teman-teman untuk memanggil kita, untuk memanggil hati kita. Tuhan tuh udah ketok-ketok loh dengan lembut nih,
Yuk anakku datanglah hari Minggu gitu kan. Tapi banyak hal yang membuat kita kayak aduh enggan nih mendengarkan suara Tuhan, atau enggan nih mendengarkan, atau apa sih yang menjadi kehendak Tuhan. Mari teman-teman dengan sikap berdoa, saya mau mengajak teman-teman untuk sungguh-sungguh nih kita mau menaikkan pujian ini. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Biarlah musik boleh terus mengalun, teman-teman dipersilakan untuk mengambil waktu pribadi untuk berdoa kepada Tuhan. Yesus sudah memberikan kasih-Nya bagi kita. Ia mengampuni setiap dosa-dosa kita. Mari kita mau datang ke hadirat Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah memanggil kita dengan lembut, Tuhan. Bait yang terakhir kita mau menaikkannya bersama-sama. Yesus berjanji memberikan kasih-Nya kepada aku dan kau. Dia mengampuni orang berdosa
Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Mari dengan bangkit berdiri kita mau menerima berita anugerah dari Tuhan karena pengampunannya nyata bagi kita yang sungguh-sungguh bertobat dan mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Seperti dalam Matius pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-28 sampai 29 berbunyi demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah Damai Kristus besertamu. dan besertamu juga. Kita mau memberikan salam damai kita untuk teman-teman yang berada di sekitar kita. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Sekali lagi, bersukacitalah. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Ya teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Ima. Mari kita persiapkan hati kita, biarlah kerinduan kita yang menghantarkan kita untuk datang ke hadirat Tuhan dan mendengarkan setiap kebenaran firman-Nya. Karena teman-teman, lebih baik 1 hari di pelatarannya daripada 1000 hari di tempat yang lain. Mari kita persiapkan hati kita mau menaikkan pujian ini. Satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kita mau menaikkan pujian ini 1 kali lagi dengan sungguh-sungguh. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu
1000 hari di tempat lain, memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Silakan duduk saudara-saudari sekalian. Mari kita siapkan hati kita, kita berdoa. Ya Allah yang luar biasa, dalam Yesus Kristus kami bersyukur atas anugerah penyertaan Tuhan dan juga rengkuhan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Jikalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah ini, biarlah setiap kami semakin dibaharui, terus merasakan kehangatan dalam ibadah kami. Dan kami mau membawanya menjadi lentera yang hidup dalam keseharian kami. Sehingga setiap orang bisa merasakan kehadiran Yesus Kristus dan karya Roh Kudus dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang sangat baik, tolonglah kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan saat ini terambil dari Mazmur 84 ayat 2 sampai 8. Mazmur 84 ayat 2 sampai 8 begini bunyi firman Tuhan. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jika jiwaku hancur karena merindukan pelataran perataan Tuhan, hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang hasratnya mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Salam saudara-saudari, shalom et Elohim. Suaranya kayak ini ya, kayak di otak saya pakai bahasa Sunda jadinya. Kayak leles apa lemes? Shalom. Tema kita ini agak menggelitik ya. Bener gak sih? Kayak suatu yang mungkin kekinian banget gitu. Ketika saya dapat tema ini saya malah bertanya, kenapa milih tema ini, masih perlukah beribadah gitu? Emang ada yang gak perlu beribadah? Ada yang ngerasa di zaman-zaman sekarang gak perlu lagi beribadah. Tetapi memang tanpa kita sadari, tema kita ini bisa menjadi refleksi pertanyaan iman kita. Termasuk juga ketika saya mendapatkan ini bertanya pada diri saya sendiri. Masih butuh nggak ibadah? Masih perlu nggak beribadah? Dan itu mengingatkan tentang apa itu ibadah.
perubahan zaman yang sangat cepat. Kalau dulu mungkin 100 tahun per abad gitu ya. Dari zaman pencerahan, zaman industri ke modern kurang lebih 100 tahun. Di zaman modern sampai ke posmo itu 100 tahun. Tapi perubahan zaman sekarang itu bisa lebih kurang 10 tahun. Bayangkan kita dulu 10 tahun yang lalu nggak kebayang akan munculnya zaman 4.0. Saya dengar 4.0 itu kurang lebih 5 tahun yang lalu. Tetapi disambut lagi, nggak sampai 3 tahun. Sebelum pandemi, Jepang itu mengeluarkan zaman 5.0. Belum lagi masih melek, baru dengar 5.0. Sekarang berubah, zaman digital. Kemarin ada satu seminar, dia bilang sekarang berubah lagi zamannya zaman kubik. Apalagi ya? Saya suka ikutan, maksudnya ngobrol-ngobrol supaya tahu, oh ini apalagi yang berubah nilai-nilainya gitu. Jadi perubahan zaman itu luar biasa. Dan seringkali membuat orang kemudian, penting gak sih ibadah itu? Itu menjadi tema yang penting sekali yang kita tanyakan di masa-masa sekarang, khususnya kita kaum muda. Ketika dulu onsite, lalu berubah jadi zaman digital, hampir semuanya online di rumah. Lalu sekarang mau dikembalikan mulai lagi ke online, offline dengan hybrid. Orang mungkin udah ngerasain betapa enaknya ibadah digital. Mau lagi nyetir, mau ngopi di kafe, lalu mau lagi makan atau sambil tiduran, siapa yang tahu? Yang penting sudah beribadah. Tapi apakah ibadah itu seperti itu? Ada nggak poin pentingnya? Kenapa kita harus beribadah? Kenapa harus beribadah? Kenapa harus datang ke gereja? Dengan perubahan zaman digital, gereja bukan lagi pada bentuk gereja secara offline, tapi juga ternyata bisa secara online di dunia digital. 6 atau 7 tahun yang lalu saya ketemu, saya dulu di Bandung, ketemu orang ahli IT. Suatu hari dia ajak saya kenalan saya, kaget gitu ya. Gedungnya itu kantornya kecil sekali. Nggak ada meja, nggak ada perlengkapan meeting segala macam, nggak ada, cuman ada satu meja, lalu ada kursi. Terus saya bilang, ini kantor kok cuman ada dindingnya kayak kaca-kaca gitu loh. Nanti kalau meeting bagaimana? Terus dia bilang, gampang, dia nyalain lampu tinggal sentuh, nyala. Jadi semua dinding di ruangan itu adalah layar. Terus dia jelasin tentang apa? Digital church. Dia bilang, mau bergabung nggak komunitas kita? Terus saya bilang, digital church itu kayak gimana? Dijelasin tuh, keren banget loh. Jadi dia bilang, ini mau meraih orang-orang yang nggak ke gereja. Kalau dulu belum ada COVID ya, yang nggak gereja. Jadi mereka bisa ke gereja dimanapun mereka berada. Terus saya bilang, itu satu-satu dong. Terus komunitasnya gimana? Kalau komunitasnya nanti kalau misalnya mereka nyambung, mereka akan ketemu janjian sendiri. Jadi daytime-nya itu sendiri begitu. Itu bisa milih lagunya, dia bisa milih pengkhotbahnya siapa. Jadi bisa lagunya GKI, pengkhotbahnya yang mana gitu. Itu ada. Nanti aku bilang, persembahannya gimana? Persembahannya pakai mobile pocket lah. Terus udah gitu, itu kelolanya gimana? Itu kelolanya kita. Terus saya bilang, itu berarti you lagi bisnis digital church.
Dia bilang, wah bisa nih kalau ngikut begini ketahuan sinode saya digembalakan begitu kan. Bahaya, tapi perkembangan zaman begitu luar biasa. Dan saat sekarang orang punya pilihan, mau online, mau onsite, atau mau enggak dua-duanya, enggak ibadah. Siapa yang tahu? Kalau zamannya onsite, zamannya dulu sebelum COVID, orang enggak ibadah kelihatan tuh hadir apa enggak hadir gereja. Sekarang zaman hybrid sekarang enggak ada. Orang bisa saja, oh saya sudah ibadah, padahal enggak ibadah juga, gitu ya. Pertanyaannya, kenapa orang harus beribadah? Kenapa orang harus beribadah? Tahu nggak teman-teman, sekarang ini persoalan dunia bukan sekedar digital. Tapi digital membawa perubahan zaman yang sangat cepat ya. Itu membawa tekanan stres yang sangat besar. Sehingga angka orang stres, depresi itu tinggi sekali. Kalau dulu saya dulu waktu kecil, kita kecil ya, kalau namanya orang stres, yang itu sudah di jalan-jalan. Sekarang, kalau teman-teman ada yang psikolog, penyakit kejiwaan itu banyak sekali. Orang yang merasa mentalnya sakit, itu banyak. Sekarang lagi ngetrennya adalah mental healing. Kenapa? Karena orang merasa loneliness. Angka bunuh diri dengan angka orang yang dibunuh itu lebih besar angka bunuh diri. Di berapa negara besar, Jepang, Swiss, Kanada, itu sudah membuat departemen bahkan kementerian khusus untuk masalah kesepian. Korea ya, itu sangat mudah orang melakukan bunuh diri. Kenapa? Karena loneliness, merasa kesepian. Saya bergumul dengan topik ini. Kenapa orang harus beribadah? Karena ada kebutuhan di dalam hidupnya. Orang seringkali merasa butuhnya secara materi. Secara materi itu bukan cuma uang ya, tetapi tren gitu ya. Orang merasa kalau dia menjadi kebutuhan secara materi, aktualisasi diri gitu ya, menjadi trendsetter, itu suatu kebutuhan dia kejar-kejar. Sekarang kan lagi ngetren ya, satu tokoh, kalau lagi teman-teman punya media sosial tuh ya, entah di YouTube, Instagram, Bunda siapa namanya? Berarti sampai juga di sini. Bunda Korla tahu? Jangan dicarilah itu ya, kadang-kadang ini ya. Itu lagi ngetren. Ya Allah gitu ya, kayak orang latah-latah begitu tuh. Terus udah gitu saya ikutan gitu supaya lihat, oh ini nilainya kemana ya gitu. Dari zamannya Al-Karin, lalu ada zamannya orang-orang sultan gitu ya, yang kemudian kelihatan hidupnya sangat super rich gitu ya, uang dibuang-buang, wah gitu ya. Sedangkan kita saat kerja rodi juga nggak dapat uang segitu gitu. Jadi membuat orang berimajinasi betapa enak menjadi orang-orang sultan begitu. Ternyata ketika ketahuan backgroundnya mendapatkan tidak sesuai dengan hal yang baik. Kenapa? Orang mengejar itu semua sebagai yang utama. Orang lupa bahwa di dalam dasar hidup kita ada kebutuhan untuk merasakan diri berarti. Merasakan perjumpaan, merasakan sebuah kekuatan yang luar biasa. Dan ibadah adalah cara yang paling simpel, saya katakan. Ibadah adalah cara yang paling sederhana, paling gampang untuk merasakan perjumpaan. Kadang orang mau beribadah, ya karena sudah tradisi. Dari sekolah minggu, saya hari minggu pasti pergi. Jadi ritme hidup kita sudah terbentuk. Kalau misalnya kita nggak melakukan itu, ada yang hilang karena ritme hidup. Atau karena pengen ketemu teman, karena ngisi waktu.
Tetapi apakah kalau kita sedang beribadah kita merasakan kerinduan untuk merasa perjumpaan? Oleh siapa? Oleh Tuhan Allah. Makanya GKI itu punya tujuan bahwa ibadah itu adalah memperjumpakan Tuhan Yesus dengan umat, memperjumpakan umat dengan Tuhan Yesus dengan Tuhan Allah. Ada perjumpaan dalam ibadah. Apakah lagu-lagu yang tadi kita nyanyikan membuat kita merasakan perjumpaan, merasakan sapaan? Ketika kita bernyanyi, angkatlah hatimu pada Tuhan. Atau kita ngerasa, udah apa lagu ini? Atau yang lain. Kita juga merasakan perjumpaan dalam komunitas kita seperti yang difirmankan dalam Mazmur. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Bani Korah sedang mengalami suatu pergumulan yang besar. Secara manusia mereka nggak kuat. Jadi mereka membutuhkan ada bantuan yang lebih dari mereka sebagai manusia. Siapa? Allah. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Suatu hari kita akan merindukan itu. Pergumulan kita nggak ringan saat ini. Ketika kita mau beribadah dan merasakan kerinduan dan kita merasakan berjumpa dengan Tuhan dan komunitas, kita komunitas. Maka kita akan merasakan apa itu yang namanya anugerah. Merasakan disentuh. Suatu hari ya teman-teman, ada orang yang kalau ke gereja nggak pernah nyanyi. Nggak pernah nyanyi, dia kalau ke gereja diem. Lalu ada orang yang penasaran nanya, kok kamu nggak pernah nyanyi? Kenapa? Lalu dia nggak pernah mau jawab. Sampai suatu hari, saking keselnya orang ini bertanya berkali-kali, lalu dia kasih tahu, kenapa kamu sering ibadah tapi nggak pernah nyanyi? Terus dia tunjuk lehernya. Coba nyanyi sedikit aja gitu kan, habis ibadah. Lalu keluar suaranya apa? Gitu. Terus dia tulis di kertas. Saya ke gereja karena saya mau mendengarkan pujian. Saya merasa ada Tuhan di sana. Kalau kamu bisa nyanyi, bernyanyilah dengan sungguh-sungguh. Karena saya tidak bisa bernyanyi. Karena saya kena kanker pita suara. Jadi dia nggak punya pita suara lagi. Kadangkala kita menyia-nyiakan anugerah dari Tuhan. Di dalam ibadah kita, kita merasakan bagaimana Tuhan Allah hadir. Bagaimana Tuhan Allah itu menyentuh kita. Dan kita harus menyambutnya dalam hidup ini. Karena ini adalah anugerah Tuhan dan kita bersyukur. Jadi dalam ibadah harus ada rasa syukur. Tapi ini semua bisa terjadi kalau kita kemudian membuka hati dengan sungguh-sungguh. Gak ada ekspektasi yang lain. Tapi bisa juga loh gak ngerasain apa-apa. Ada orang-orang yang berkata, saya gak mau beribadah karena apa? Saya gak ngerasain apa-apa. Saya gak ngerasain apa-apa. Rasa senang enggak. Rasa sedih enggak. Apalagi berjumpa dengan Tuhan. Tapi kalau misalnya mendengar lagu misalnya, ojo dibanding-bandingkan langsung goyang begitu ya. Lalu nyanyi, apalagi yang sedih, lalu nangis. Nonton drama Korea, mewek. Nonton kemarin yang lagi ngetren tuh ya, yang ayahnya di penjara itu. Sel 6. Sel berapa? Apa? Oh, ya itu pokoknya, yang anaknya akhirnya jadi pengacara itu orang banyak nangis. Ya, kalau kita merasakan nyanyian kita, gak ngerasa karena udah sering dengar mungkin ya. Kadang orang kenapa? Karena punya ekspektasi yang sangat besar. Karena orang gak siapin hatinya untuk beribadah.
Makanya sebelum ibadah kan suka ada saat hening sejenak untuk kita siapin hati kita, pikiran kita, hidup kita dengan kerendahan hati. Oh, ibadah ini sunyi begitu ya. Coba ibadah dengan orang-orang Katolik. Sekarang gereja Katolik lagi banyak loh. Karena banyak orang membutuhkan healing yang tenang. Mereka lagi ngembangin itu. Kita bisa seperti itu dalam hidup kita. Kita nggak ngerasa ini karena nggak ngerasa anugerah Tuhan. Bukan karena Tuhannya yang kurang bekerja, bukan karena musiknya kurang, pengurusnya kurang, ruangannya kurang baik gitu. Kebayang nggak, teman-teman pernah nggak sesekali membayangkan bagaimana orang-orang yang di pinggir-pinggir jalan tol itu beribadah? Bagaimana sekarang yang ada di Papua misalnya? Bagaimana misalnya di Mentawai? Kita kan punya badan pelayanan di Mentawai di NTT. Boro-boro ngerasain ada AC aja tetap panas. Musiknya nggak ada musik-musik kayak gini. Keyboard atau apa gitu ya. Kadang gitar, kadang-kadang nggak ada. Di bagian Indonesia yang agak dalam, orang kalau mau nyanyi aja masih dibacain gitu. Bisa. Tapi mereka merasakan perjumpaan. Nah, persoalannya adalah apakah kita ngerasa anugerah? Dan ketika kita ibadah, sesungguhnya kita ingin merasakan ini, anugerah dari Tuhan. Melalui perjumpaan, sehingga kita bisa merasakan bersyukur. Yang kedua, kita merasakan anugerah dari apa? Dari komunitas. Komunitas. Dari kita semua, sehingga kita nggak berjalan sendiri dalam hidup ini. Ibadah itu membuat kita berkumpul, bersekutu dengan orang percaya lainnya. Kita satu komunitas. Bukan saling ketemu, tapi menjalin komunitas, persahabatan. Sehingga nggak ada orang yang ngerasa loneliness sendiri. Ketika dari Senin sampai Sabtu kita bekerja luar biasa, hidup tengah-tengah kehidupan dunia, ya banyak terkena polusi dalam bukan tubuh kita, bukan cuman oksigen paru-paru kita, tapi juga bisa inner kita ngerasa polusi. Kita ketemu dengan teman, kita ketemu dengan senyuman, kita ketemu dengan kehangatan. Jadi kita punya bumper penyelamatan yang orang kadang-kala nggak menyadari. Kalau orang tanya kenapa saya beribadah, satu, saya mau ketemu Tuhan. Kadang-kadang saya merasa ditohok, kadang saya merasa sedih, melo, tetapi saya ngerasa bahwa saya bukan orang sendiri saja di dunia. Ada komunitasnya. Saya sampai sekarang, gereja awal saya itu GKI Perumnas Tangerang. Jadi kalau saya lagi kangen, saya datang ke sana. Itu ada rumah kedua saya. Selain keluarga saya. Jadi tempat saya kabur dulu zaman remaja pemuda adalah gereja. Jadi orang tua saya nggak pernah bingung, nggak pernah nyari saya. Karena adanya pasti di gereja, nggak akan kabur kemana-mana. Gereja. Gereja juga adalah tempat menyembah Tuhan dengan lagu-lagu pujian. Kita bukan cuma nyanyi, kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, dalam ibadah kita. Melalui ibadah kita belajar tentang nilai-nilai Tuhan. Tetapi ini adalah ibadah itu sebuah orkestra. Ada jemaat, ada pelayan Tuhan, kita semua adalah sebuah orkestra. Kita ini adalah the marching band of orchestra di dalam Tuhan. Bukan cuman member of GKI Samanhudi, bukan. Kita adalah the marching of God. Kita adalah orkestranya. Jadi yang perlu kita gumuli adalah apakah perlu beribadah? Perlu. Gak ada pilihan lain. Karena itu adalah ruang yang menghadirkan keselamatan. Dengan ibadah kita bertemu dengan Tuhan. Dengan ibadah kita bertemu dengan komunitas kita. Dengan sahabat kita. Dengan teman kita. Dengan member of God. Tempat kita
bisa merasakan kehadiran Tuhan dan merasakan kehadiran orang-orang di dalam Tuhan. Dengan beribadah adalah ruang juga untuk menyelamatkan kita dari kehancuran. Melalui apa? Melalui ibadah atau melalui pelayanan. Melalui ibadah atau melalui pelayanan. Kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekarang datang ke gereja hanya duduk, yuk mulai berpikir. Apa yang bisa saya lakukan buat Komisi Pemuda GKI Samanhudi dalam ibadah ini? Apa yang bisa saya rasakan? Apa yang bisa saya buat supaya karya Tuhan bisa menjadi nyata? Seperti Bani Korah. Ketika mereka beribadah, mereka totalitas dengan kerendahan hati, maka dikatakan di ayatnya yang 7 ini luar biasa ya. Apabila melintasi lembah Baka, lembah kematian sekalipun, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Ketika kita melihat ibadah bukan sekedar rutinitas, bukan sekedar formalitas, tetapi panggilan kita untuk merasakan kehadiran Tuhan, merasakan kehadiran komunitas cintanya Tuhan, dan kita berbakti di dalamnya, maka hidup kita akan menjadi segar. Hidup kita ibaratnya menjadi wadah tempat hujan berkat Tuhan tercurah. Untuk apa? Dialirkan kepada setiap kehidupan dunia. Jadi ibadah itu adalah hal yang bukan perlu tapi menjadi kebutuhan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Sangat bersyukur untuk kebaikan tangan kasih Tuhan yang luar biasa. Kiranya tangan kasih Tuhan menolong dan melingkupi setiap kami untuk terus merasakan kehadiran Tuhan yang merengkuh. Untuk merasakan berkat Tuhan yang membaharui dalam kehidupan kami, memberikan kesegaran. Untuk merasakan panggilan Tuhan dalam setiap ibadah dan kehidupan kami. Tuhan Yesus yang sangat baik, tolonglah kami. Di tengah segala hiruk pikuk tekanan-tekanan kehidupan ini. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita akan naikkan doa syafaat, kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa syafaat, untuk pemuda dalam melakukan menjadi pelaku firman Tuhan, untuk kesehatan keluarga, pekerjaan dan pelayanan Komisi Pemuda, bangsa dan negara, kondisi politik, ekonomi, sosial, cuaca, pandemi, proses vaksinasi, dan untuk yang berulang tahun. Nanti kita akan tutup dalam nyanyian doa Bapa kami. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang sangat luar biasa dalam Allah Bapa dan Roh Kudus,
Kami bersyukur untuk hari ini, kiranya Tuhan memberkati kami semua untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan saat ini. Terus memiliki waktu intimasi dengan Tuhan dalam ibadah-ibadah kami, baik mingguan atau keseharian kami. Tuhan urapi dalam setiap pergumulan kehidupan, baik dalam pekerjaan, dalam kehidupan rumah tangga kami, dalam pelayanan kami, dalam keseharian kami. Tuhan Yesus, baharuilah agar komunitas kami, pemuda, Komisi Pemuda GKI Samanhudi ini menjadi rumah cinta Tuhan. Barulah kami untuk menjadi sahabat satu dengan yang lain, sehingga setiap orang ketika mereka merasakan kesulitan, tekanan, mereka merasakan persahabatan. Ketika merasakan sukacita, mereka akan menjadi anugerah dan berkat dalam hidup ini. Tuhan Yesus, tolonglah kami. Kami berdoa ya Tuhan, Kau juga yang memberkati kesehatan keluarga kami, pekerjaan kami, pasangan hidup kami, dan pelayanan Komisi Pemuda, para pengurus, para pelayan Tuhan, Kau sertai dengan hikmah kasih Tuhan, kesatuan hati, untuk menjadi sahabat satu dengan yang lain. Kami berdoa untuk pemulihan bangsa dan negara kami. Tuhan, berkatilah dan urapilah juga kondisi Indonesia menjelang pemilu 2024. Kondisi negara dan kondisi dunia sekarang ini. Kami sangat bersyukur Tuhan ketika banyak negara menjadi negara-negara yang sangat luar biasa berubah. Sangat miskin, penuh dengan kriminalitas. Kami masih di Indonesia merasakan kesempatan yang luar biasa dalam pekerjaan, keseharian. Tapi Tuhan, urapilah kami dan baharui agar kondisi yang lebih baik dari banyak negara yang lain membuat kami semakin berjibaku untuk membangun negeri ini menjadi lebih baik. Mengasihi sama kami manusia. Dan ketika ada banyak berkat Tuhan, kami menyalurkan berkat bagi siapapun yang membutuhkan. Tuhan, tolonglah kami. Berkati juga untuk kondisi kehidupan, cuaca, dan juga pemanasan global yang semakin masif. Berkati kami untuk menggunakan semua berkat Tuhan dengan baik dan tidak menggunakan dengan sia-sia atau membuangnya dengan percuma. Berdoa untuk kondisi kesehatan, pandemi saat ini dan pemulihannya. Kami juga berdoa dan mengingat mereka yang sedang berulang tahun. Tuhan Yesus yang baik, berkati dengan harapan dan kepekaan merasakan tuntunan tangan kasih Tuhan. Dan inilah doa kami yang kami haturkan bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan kepada Tuhan.
Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkannya buah-buah kebenaranmu. Umat dapat memberikan persembahan dengan cara memasukkan amplop ke kantong persembahan atau dengan menggunakan QR code yang tersedia di layar dan ditempatkan di kursi di depan masing-masing. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, sampai senja. Nantikan tuayan, musim panen, kita akan bersuka, bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka, bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka, bawa berkasnya. Di terik sang surya, di gelap bayang awan, kita pun menabur yang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai. Kita akan bersuka, bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka, bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka, bawa berkasnya. Diri. Kembali kami bersyukur padamu Bapa atas segala pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu, berkat anugerah yang telah Engkau limpahkan kepada kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Pada saat ini kami membawa persembahan kami Tuhan yang sedikit ini, kiranya Engkau membawa berkati persembahan ini Tuhan, yang boleh dipakai untuk kebesaran dan kemuliaan-Mu Tuhan, di tempat ini maupun di tempat lain dimanapun diperlukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, sebentar lagi ibadah kita akan selesai. Tapi saya berharap sih teman-teman apa yang sudah disampaikan oleh Pendeta Ima tadi, ini bukan cuma kita dengar terus pas pulang kita lupa nih gitu. Tapi biarlah itu boleh kita imani dan kita terapkan di dalam kehidupan kita setiap hari. Dan ketika kita datang minggu depan nih untuk beribadah, kita memiliki kerinduan hati kita untuk beribadah bersama-sama di tempat ini, untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Teman-teman, ada lagu terakhir, lagu pengutusan. Pasti teman-teman udah pada tahu sih, lebih dalam lagi. Biarlah ini bukan cuma kata-kata atau lagu yang kita nyanyikan seperti biasa tanpa ada makna, teman-teman. Tapi biarlah ini menjadi penyataan kita, kesanggupan kita untuk memenuhi setiap panggilan Tuhan. Untuk kita mau datang, karena kita sungguh-sungguh rindu nih untuk beribadah bersama. Mari teman-teman kita nyanyikan lagu ini, lebih dalam lagi. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan,
mengarahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Kini pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan saudari dan melindungi saudara dan saudari. Tuhan menyinari saudara dan saudari dengan wajah-Nya dan memberi saudara dan saudari kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan saudari dan memberi saudara dan saudari damai sejahtera. Dan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, teman-teman dipersilakan untuk saat teduh sejenak. Ya, selamat hari Minggu teman-teman. Jangan pulang dulu karena kita ada beberapa pengumuman nih. Kami mengucapkan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir di Ibadah Pemuda, dan tidak berhenti-hentinya kami mengundang teman-teman untuk terus ikuti ibadah di minggu-minggu berikutnya dengan waktu dan tempat yang sama. Oke, next. Nah, di kebaktian minggu depan ini ada yang spesial nih teman-teman, karena kita akan dilayani oleh teman-teman dari Komisi Pemuda Klasis Jakarta Utara dengan tema God is the Only Way. Akan dilayankan oleh Pendeta Deborah Raselina dari GKI Perniagaan, dan teman-teman yang melayani, boleh next. Penatuanya ada Penatua Anastasia, liturgos, pemusik, dan song leader, ini dari teman-teman KPKJU ya. Ada Ines sebagai liturgos, pemusiknya ada Shivo, Andre, Jojo, Yohanes. Song leadernya ada Pascal dan Rama, dan ada teman kita Agnes yang mewakili dari Komisi Pemuda Samanhudi. Kemudian multimedianya ada Vito, publikasinya ada Yogi, asyirnya ada Arisa, Gita, dan Trudy. Selamat mempersiapkan untuk pelayanan minggu depan ya teman-teman. Untuk pelayanan hari ini kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanannya hari ini teman-teman. Tadi udah disampaikan oleh pelayan firmannya ada Pendeta Ima Frontantina dari GKI Delima. Terima kasih Bu untuk pelayanannya. Penatuanya ada Penatua Ronald, liturgosnya saya sendiri, pemusik ada Samuel Simon, song leadernya ada Meli dan Hendrik, multimedia yang di belakang ada Reni, publikasinya ada Trudy, asyirnya ada Arisa dan Sisil. Oke, next. Nah, ini ada pengumuman dari tim pembinaan, boleh Meli, silakan. Ya, selamat pagi teman-teman. Oke, ini hari Sabtu depan, tanggal 29 Oktober, dalam rangka bulan keluarga nih, kita dari pembinaan mau mengadakan talk show, family talk show ya. Jadi bukan pembinaan yang berat-berat, tapi kita mau dengerin sharing-sharing dari kalau family itu ada ibu, ada bapak, ada anak ya. Jadi nanti kita bisa dengerin sharing dan sharing-sharing juga bareng teman-teman terkait relationship, hubungan kita di keluarga nih. Bagaimana sih tantangan-tantangan kita dalam menjalin hubungan di keluarga supaya tidak ada yang berantem-berantem, biar tidak berkonflik gitu ya. Acaranya jam 4 sampai jam 6 sore di ruangan ini ya. Lantai 3 ya, maaf bukan lantai 4 ya. Ruangan ini ya. Oke, ditunggu ya kehadirannya teman-teman. Terima kasih. Oke, thank you Meli. Next. Nah, ini ada pengumuman berikutnya. Ini dari Reni akan menyampaikan. Oke, selamat pagi teman-teman. Nggak lupa kan ya, hari ini kita ada OR Bagang, kita main bulu tangkis Bagang. Nanti jam 12 sampai sekitar jam 2 siang. Nah, buat teman-teman yang mau langsung ke sana boleh, nanti kita akan ketemu langsung di sana jam 12. Tapi buat teman-teman yang
pengen makan dulu bareng-bareng, bisa nanti kita makan bareng, kumpul di parkiran, itu sekitar jam 11. Nanti ada saya, ada Ko Hendrik, ada CFK juga, ada Ko Wirawan juga. Tapi kalau mau yang makan di mana, di tempat lain, boleh. Nanti kita makannya, makan bakso sih, bakso Pasar Baru. Di deket yang belakangnya Jeko, gedung Metro Atom situ Jeko, gitu. Ada yang belum tahu tempat mainnya di mana? Udah tahu? Tahu ya, Pasar Atom yang deket Swisen itu naik sampai lantai 8. Naik sampai lantai 7, jalan naik tangga lagi lantai 8. Oke, kalau ada yang bingung-bingung bisa kontak kita, tim persekutuan. Kalau udah, sekian dari saya, terima kasih. Oke, thank you Reni. Jangan lupa ya teman-teman untuk ikut olahraga bareng nih setelah ini. Kalau misal pun mereka bingung nih, bisa berangkat bareng kan dari gereja. Jam berapa kumpulnya? Jam 11, oke. Oke teman-teman, ibadah sudah selesai. Terima kasih, selamat hari Minggu.